Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 29, berakhlak dengan nama Tuhan kita Ar-Raqibu, Ar-Raqib. Ar-Raqib nama Allah Ta'ala yang ke-44 daripada 99 Asmaul Husna. Yang ke-44 Ar-Raqib, yang artinya maha mengintai. Artinya Allah maha mengintai. Dengan makna Ar-Raqib lazim dari makna al-ilmun, al-alim, as-sama, basar dengan hafiznya Allah Ta'ala. Nah, bisa kita gabung. Jadi rakib itu dia lazim dari ilmu. Karena orang yang maintai itu harus tahu. Munya kada tahu di mana hendak maintai. Gitu. Ibaratnya intel tuh tahunya nah gambarnya nah ini orangnya intel tuh gitu. Ya nang jadi paman pintol sih dia. Umpama contoh adalah cuma ada deh tahu dehnya. Nah itu tuh rakib tak. Orang yang rakib itu pasti orangnya sama mendengar, ya kan? Pinta, karena munya kada mendengar di mapa hendak maintai pandir orang. Orang itu besar pasti melihat lawan hal ihwal ugawian orang. Nah, itu hafid. Nah, kita gabung ilmu sama basar hafiz. Keempatnya lazim daripada ar-raqib. Kayak apa cara menggabung sama ini? Ar-raqib huwal hafiz. Ar-Raqib huwal hafiz. Raqib itu adalah orang yang menjaga, orang yang selalu memelihara. Ya kan? Ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib sama dengan ya hafiz. Jadi Ar-Raqib huwal hafiz. Cuma hafiznya bi ilmih wa basarih wa sam'ih. Bi ilmihi wa basarihi wa sam'ihi. Jadi hafiznya memeliharanya dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Nah, sama itu tuh. Ilmu, basar, sama. Nah, itu tuh namanya al-hafiz. Maintai, men-CCTVI, memperhatikan dengan ilmunya, penglihatannya, nggih samanya. Gitu tuh. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita artii ada tiga makna. Yang pertama, Allah itu ya'lamu ahwala ibade. Allah Ta'ala mengetahui hal-hal hamba, termasuk geritik hati kita. Mudahan hati kita bersih, amin ya Allah. Mudahan niat kita niat hasanah, jangan niat sayi'ah. Mudahan niat akhirat, jangan niat dunia. Allah mengetahui hal kita. Di antara ahwal itu adalah ahwalul qalbi. Allah itu ya'lam. Allah itu mengintai-intai hati kita. Innallah yanzur ila qulubikum. Di dalam Azkar Nawawi, innallah yanzur ila qulubikum, ay innallah yanzur ila niyatikum. Allah selalu memandang hati kamu. Maksud memandang hati kamu, Allah memandang niat-niat kamu atau ahwal-ahwal hati kita. Kita nih marah, kita nih pemalar, kita nih hikit, iri dengki, hasad. Gitu. Mudahan jangan ada di hati kita. Mudahan kita supan lawan Allah. Mudahan kita takut dengan Allah. Nah, jadi yang pertama, Allah ya'lam ahwala ibadih hatta ahwali qalbi.
sampai hal hati kita pun Allah mengetahui. Jadi bagusakan hati, bagusakan niat, bagusakan akhlak, karena Allah Ta'ala mengetahui ahwal kita. Satu. Yang kedua, kita memaham dari 4 lazim tadi. Yang kedua, Allah itu Al-Hafiz. Hafiznya bisam'ih umpama. Apa yang kedua, Allah itu yasma'u aqwala ibadih. Allah selalu mendengar apa yang dipandir oleh hamba. Baik pandir baik, baik pandir jahat. Mudahan kita ketujuh berzikir, mudahan kita ketujuh baca salawat, mudahan kita ketujuh baca Al-Quran, azkar wal adiyah wat tilawah wal qiraah. Mengapa gerang? Allah yasma', Allah selalu mendengar. Mudahan muntung ini jangan menghina orang, muntung ini jangan menguyai orang, merendahkan orang, jangan muntung. Allah yasma', Allah mendengar. 2 sudah. Nggih. Yang ketiga, Allah itu Ar-Raqib huwal hafiz bi basarih. Yang ketiga, Allah itu ia besuru atau yanzuru, ya kah, ila af'ali ibadah, kepada seluruh af'al hambanya, gawian hambanya. Nggih, yang beribadah Allah melihat, yang maksiat Allah melihat, ya kah, yang hadir di majelis ilmu Tuhan melihat, orang yang tulak kadugam dunia gemerlap atau duduk gemetar, ima-ima unggut-unggut oleng-oleng, lagunya sebutul minuman. Nah, mudahan kita jangan ada di tempat Allah larang. Mudahan kita ada di tempat nang Allah suruh. Allah yanzur, Allah yabsur, Allah yashhad, Allah melihat, Allah menyaksikan. Nah, ditata. Jadi amalan muraqabah ini, Ar-Raqib ini luar biasa. Luar biasa. Kita sama ini aja nah. Kita belajar dengan nama Allah Ar-Raqib. Nahnu nusalli ma Allah Ar-Raqib. Kita sembahyang beserta Allah Ta'ala Ar-Raqib. Kan Allah itu selalu dekat dengan kita, ya kah? Ittaqillah haitsuma kunta. Itu Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Nah, berarti munya kita dekat dengan Allah, sebagaimana subjek kada jauh dengan objek, sebagaimana fa'il kada jauh dengan maf'ul, ya kah? Sebagaimana khalik itu kada jauh daripada makhluk, ya kah? Sebagaimana kita kada jauh dari Allah, sedangkan Allah itu Ar-Raqib. Mudahan jangan kehilangan hati kita, zauq kita, rasa kita selalu dekat dengan Allah Ar-Raqib. Di mana yuk kita belajar yuk? Kita belajar di dalam sembahyang dulu nah. Mudahan kena kawa keluar sembahyang. Supaya islahus shalah, supaya bagus sembahyang kita. Kena kanyar belajar di luar sembahyang, latihan di dalam sembahyang dulu. Karena sembahyang itu kan memang tempat mengingat Allah. Ya Allah, aqimis shalah li dzikri. Al-jar wal majrur li tahsis. As-salah mahalu zikrillah. Sembahyang itu tempat mengingat Allah. Allah itu kan Ar-Raqib. Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar, Allah selalu mengetahui hati kita. Sembahyang itu kan arkanus shalah terbagi 3. Rukun kalbi, rukun kauli, rukun fi'li. Di hati, di muntung, di perbuatan. Kita belajar sembahyang kita ingat dengan Allah, dekat dengan Allah, nang Allah itu Ar-Raqib. Mudahan sembahyang kita khusyuk, sembahyang kita bagus. Itu tuh buah daripada muraqabah nih. Nomor satu dulu. Yang pertama, hati kita diketahui Allah.
Jadi rasa akan hati kita diketahui Allah. Mudahan sembahyang kita khusyuk. Khusyuk sembahyang. Khusyuk sembahyang. Artinya jangan mengingat selain Allah. Hatta nahu pun makruh diingat. Hatta fikih pun makruh diingat. Sembahyang mengingat babul haid. Atau mengingat deraba-deraba ya 1000 derban. Itu kan masih wallah tuh. Nah data mengingat ilmu aja makruh di dalam sembahyang, apalagi mengingat anak acil. Umpama contoh, apalagi mengingat duit, mengingat perumahan, mengingat toko, nang kategorinya dunia. Mengingat akhirat aja, karena al akhirat itu ke dunia. Wajah sabahnya bima siwallah fil kaun, pada sesuatu selain Allah. Dinta punya sembahyang tuh fokus ingat Allah, ma fi qalbi illallah, tidak ada di dalam hatiku kecuali yang diingat Allah. Mudahan ditolongi sembahyang bareng latihan nang 5 menit toh. Mudahan hati kita banyak ingat Allah daripada nang mahayabang kalayan gitu nah. Dinta aksaru salah al khusyu'u, kebanyakan sembahyang khusyuk. Dinta kalau di Imam Ghazali. Nah, jadi kita ingat, kita niat karena Allah. Inna atainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ada kalau lillahi ta'ala, apalagi kena innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Han banyaknya inna atainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Usalli fardal isya'i lillahi ta'ala Allahu akbar. Kan ada lillahi ta'ala. Jadi hati kita ikhlas, hati kita khusyuk, hati kita tidak ada yang diingat kecuali Allah. Mudahan ditolongi di dalam sembahyang. Kita belajar. Itu tuh mengapa sembahyang kita bakacak sambil bakiyam. Seakan-akan hati kita itu nang kaya api. Selama hati ingat kepada Allah, selama hati kita tuh benyala. Benyala abang kok. Mahwa abang hatimu. Harik kalbak liyaskur rabbak. Gerakan hatimu ingat kepada Allah. Munya lupa Allah berarti hati kita padam. Paham bentang? Dintut tuh orang rajin munya menjaga api supaya jangan pajah. Nah beangin. Dinto nah iya dinto nah. Jadi tangan kita tuh mengapa jadi sama ini? Kada usahkin sama inilah. Sama ini gian isyarat sudah. Jagai hati, kandang hati. Apa hati di kandang? Jangan sampai nang lain umpat masuk. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Illallah wahdahu la syarikalah. Pulang 3 kandangnya. Itu gin kita masih aja ingat nang lain. Kita ini terkadang sembahyang besutrah, bedinding. Bujurai anjing kada lalu, kucing kada lalu, kakanakan kada lalu, bebinian kada lalu. Cuma di hati kita betuyuk nang lalu. Anak acil ya juga. Itik ya juga, menyemenggedu itik bisa itik itu lalu tak? Sutrahakan hati kita bizikrillah. Paham bentang? Sebagaimana badan kita sunat besutrah, as-sutrah mahsusatun lil imami wal munfaridi. Sutrah itu disunatkan khusus bagi imam dan sembahyang seorangan. Adapun makmum kada sunat sutrah, karena sutratul makmum hiya sutratul imam sudah. Apa sutrah makmum itu sutrah imam. Yang penting imam besutrah, makmum tak kada apa-apa kada besutrah. Paham bentang? Tujuan sutrah itu jangan orang malibasi orang sembahyang, karena punya malibasi kita tak ganggu untungnya. Apalagi orang lalu sambil kurihing sembahyang lah ajar. Tak ganggu lah. Oke, badan kita besutrah. Pertanyaan satu, hati kita besutrah lah. Apa sutrah hati kita? Zikrullah.
Hatimunya ingat Allah, nang lain lupainya. Nang lain tuh nang alih tuh Allah hilang, kehilangan sutra, maka nang lain masuk. Satu, kita belajar mengingat Allah Ar-Raqib di dalam sembahyang. Baguskan hati kita dengan niat ikhlas, baguskan hati kita dengan khusyuk, baguskan hati kita dengan tadabbur, tafahum apa nang kita baca, ya kah? Jangan bebacaan tuh ingin tanggurukan aja nah, ya kalah ingin tanggurukan aja, muntong masuk ke telinga, kada keturun ke dada. Ingin tanggurukan aja berarti anjul ke kiri atau anjul ke kanan. Kehendaknya nang kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya, kita baca ini nah masuk ke telinga nah, imbah masuk ke telinga turun ke mana? Turun ke hati. Nah ngaran turun ke hati itu ngarannya kada limpat pada tenggurukan. Ini kada limpat tenggurukan, berarti keluar ke kiri atau keluar ke kanan. Kita tak mudahan paham apa nang kita baca. Paling kurang anu bacaannya di hati barang timbul inna salati, sekalipun kita kada bisa bahasa Arab, pundukannya belajar lugat tuh ginang mana paham pulang. Mudahan ditolongi paham. Ada gawian hati itu ada. Jadi ketika kita murakabah, jadi murakabah itu samaratul murakabah itu al amalu fita'ah, ya kah? At-tarku fil ma'siyah. Jadi ada gawian hati kayak di pelabuhan kan ada mandor, tahu Jawa di mandor. Kayak tukang ada pengawas, paham? Pengawas kadada ya berukuan tak, pepandiran tukang beri pebuting beta hanya naik seharian gajinya beri maras, paham ya lah? Bukan dilarang istirahat, yang dilarang tuh mengakali duit orang sama izatah. Untung ada mandor, mau ada mandor begawi. Nah, murakabah itu melahirkan begawi. Lalu hati kita begawi. Apa amalul kalbi? Ikhlas. Allah melihat, Allah tahu hati kita. Khusyuk kita. Khusyuk itu amalul kalbi, ikhlas itu amalul kalbi, tadabbur wa tafahum apa yang dibaca amalul kalbi. Itu amalan hati. Kita belajar di sembahyang barang paling 5 menit, sisanya macam-macam lagi dunia ini diingat. Paham ya buntong lah. Ini ulun melajari diri ulun juga sama pada belajar juga kita. Kada pahusuknya kada pang sembahyang sama pada mahayabang. Cuma setidak ada ilmu ada yang diamalkan. Ya kah? Satu. Yang kedua, tadi ya alamu Allah hati kala. Yang kedua, apa aja yang kita baca Allah Ta'ala mendengar. Lihat orang musabakah, ya kah? Lihat orang yang membaca Quran di hadapan Yuri, napa nah betartel betejuid ikhfa idgam iklabnya dibaca bagus bacaannya, mupassaratan harpan wa harpan, musyarrahan jelas huruf-hurufnya. Ya Allah, cobaan kadeda Yuri ya nang hadzan ka hadzas syi'ri, membaca seperti bacaan syair laju bener membaca syair. Kenapa kita membaca syair aja tak? Abdu bismillahirrahmanirrahim wa birrahimin daimil alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina dhalin. Itu 7 menit tuntong tarawih gitu tak? 7 menit tuntong tarawih ya bagi sahanya. Itu kada mengamalkan murakabah kayaknya. Kada ingat kada pada Tuhan mendengar. Jangan kalajuan, jangan kalajuan, jangan kaina tabakar tajwidnya. Jangan juga lah. Mudahan kawa menyadangi, ya kah? Tawassut bainal isra, ya kah? Wal mahlan wal mahal. Jadi galai jangan, kalajuan jangan. Bisa-bisalah menyadang-nyadangi. Khairul umur al-awsatuha. Al-i'tidal zinatus shalah. I'tidal itu perhiasan sembahyang.
Iktidal di rokok, iktidal di sujud, iktidal di bacaan, ya kah? Itu zinatus shalah, itu perhiasan sembahyang. Kita mendengar gin nyaman, kita melihat gin rokok sujud orang tuh bagus. Iktidal. Ibaratnya rokok tuh tatungak kada, kalau turun kada. Siku-siku bagus kalau siku-siku tuh iktidal taswiyah ratanya. Nah, itu iktidal namanya. Jadi bagus akan jadi nang apa nang kita baca mulai takbiratul ihram, doa iftitahnya, Fatihahnya, surahnya, tasbih di roko, tasbih di sujud, doa di antara dua duduk antara dua sujud nang Rabbi firli warhamni itu tasyahudnya, ya kah, rasa didengar Tuhan. Ulun yakin insya Allah bagus bacaan. Bagus bacaan. Dan kada meninggal bacaan tak. Ini kada rukuk aja bacaan kada. Nah, dua. Yang ketiga, apa nang kita gawi rasa dilihat Tuhan. Kita berdiri betul, kita rukuk, kita iktidal, kita sujud, kita duduk, baik itu duduk antara dua sujud atau duduk istirahat atau duduk tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, pokoknya apa aja jenis duduk di dalam sembahyang, rasa dipandang Allah, berdiri dipandang Allah, ya kah? Rukuk dipandang Allah, sujud dipandang Allah. Insya Allah rukuk sujud kita pun bagus. Belajar sama itu. Nggih, ulun ulang, Allah mendengar. Rasa akan ketika kita berbacaan didengar Allah. Allah melihat. Rasa akan rukuk sujud iktidal kita dilihat Allah. Allah mengetahui hati kita. Rasa akan hati kita diketahui Allah. Nang kita nang malamun, kita mahayal, ingat nang lain tuh. Nah, supan-supan lawan Tuhan sama itu. Jadi muraqabah itu al-muraqabah fit ta'ah bil amali. Al-muraqabah fil maksiat bitarki. Jadi bagus. Terus ibadah itu kan memang dua, ada ibadah fi'liyah, ada ibadah tarkiyah. Sesuatu yang makruh di dalam sembahyang jangan digawi. Sesuatu pembatal sembahyang maginnya. Sesuatu yang wajib di sembahyang pasti digawi, rukun. Sesuatu yang sunat di sembahyang jangan ditinggal. Karena di dalam ibadah itu ada fi'liyah, ada tarkiyah. Fi'liyah itu ima wajib, ima sunat, ya kah? Tarkiyah yang ditinggal itu ima sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh. Di dalam sembahyang lengkap. Sembahyang jangan tertawa. Ini bertetawaan sembahyang. Sekalinya nang begaya kada nang kakanakan kada, kakanakan lawan nang tua. Berarti tua tuh menganak ngarannya. Dinta. Nah, dinta. Sama ini aja, mudahan sembahyang kita bagus. Yuk amalkan nusalli ma'allah ar-rakibi. Nah, isu kita hidup ma'allah ar-rakibi. Setelah kita di dalam sembahyang, yuk kita keluar dari sembahyang naish, asya ya isu, naishu. Tadi shalla yusalli, nusalli ma'allah. Kita sembahyang beserta ingat Allah. Allah itu ar-rakib dengan ilmunya, dengan samanya, dengan basarnya. Ya kah? Lalu bagus bacaan kita, lalu bagus rukuk sujud kita, lalu bagus hati kita. Kita keluar dari sembahyang. Nah isu, kita hidup, kita makan. Nah isu, nakulu, wa nadhabu, wa naktubu, wa namu, kita guring. Mudahan ingat Allah. Allah selalu memandang kita, mengetahui kita, melihat kita. Lalu makan kita, guring kita, berjalan kita. Apa yang kita lihat, rasa dipandang bagus gawian kita. Mudahan kawa ma'amalakan, amin ya Allah, amin amin. Mudahan kawa ma'amalakan. Ada Imam Ghazali cerita, tadi dalam sembahyang lah, ini di luar sembahyang. Nah, di luar sembahyang cocok inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Kita kada mampu sembahyang 24 jam. Cuma mudah-mudahan buah sembahyang keluar daripada sembahyang kita.
anunya asarnya tuh nah faidah sembahyang tuh nang tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sembahyang nyata banget kada maksiat, pahadangan sembahyang dulu. Cuma kita menghendaki asar sembahyang itu menjalar keluar sembahyang, tatap tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa ya? Ada cerita Imam Ghazali, ujar Imam Ghazali, su'ila ba'duhum, ditanya sebahagian ulama. Pertanyaannya, bima yasta'inur rajul ala hibdi basareh. Guru, kayak apa guru caranya, metodinya, kaifiatnya menjaga mata ini nah guru nah, menjaga mata ini nah ala hibdi basareh minal mahzurat. Mata ini buru ketujuh banget cangang melawan bebinian, ketujuh banget di HP maitih nang kada bagus umpama dia dapang zaman Imam Ghazali itu HP mahzurat yang dilarang macam-macam. Mata ini ketujuh banget nah memandang orang dengan memandang mahina akan pandangan sinis sadis, ciling-ciling mata cangang itu nah kayak musuh halalo ya kalah dosa di mata jual tak. Nah dia kata kayak pak cara memelihara bima yasta'inur rajul ala hibdi basarih minal mahzurat. Qala, ujar ba'duhum, ujar orang saleh, cara memelihara mata apa caranya? Bi ilmih, dengan keyakinan si rajul, dengan ilmunya rajul. Nah hari ini kita mengambil ilmu nah, mudahan kita bulik mengambil keyakinan ya karena al ilmu tuh yakin, ilmu yakin, apalagi ilmu yakin wajarnya dapat lil bayan, berarti diantara yakin itu adalah ilmu melahirkan ya yakin ya kan. Bi ilmi bi anna ru'yatal haq subhanahu wa ta'ala sabiqatun ala nazrih ila tilkal mahzurat. Yakin akan ada keyakinan seorang rajul, seorang hamba yang hendak memelihara matanya bahwasanya ru'yatul haq, memandangnya Allah ila nazrihi ila basarihi, itu sabiqah, itu terdahulu. Sama ini bontang, kita membuka HP itu nang dicari nang bagus, cuma terbuat yo nang kada bagus. Paham ya kalau bentang? Sunyaan masukkan men plus masuk, yang bagus masuk nah bagus. Nah kayak apa? Nah ketika ada lalu yang kada bagus di-skip. Tahu juga di-skip nang tuh ha? Dilalui. Kayak apa cara melalui? Ingatakan, ketika kita memandang sesuatu yang kada bagus, Allah lebih berdahulu memandang mata kita. Jadi seakan-akan Allah cangang ke mata kita ketika mata kita mencangangi nang kada bagus. Mudahan supan, amin ya Allah. Itu tuh bebinian munya makan di warung lain di rumah. Kalau makan di warung etikanya, adabnya lawan laki itu mun kawa makan di warung tuh berhadapan supaya kawa muraqabah ya kah? Kalau betatai kada kawa muraqabah, kalau berhadapan muraqabah. Jadi ketika makan mie ayam, makan bakso atau makan apa, si bini kawa mengontrol mata laki. Paham? Ya rakip nah. Ketika si laki rahatan makan cangang kapalayan warung, lain warung jablay lain. Kapalayan warung ni umpama ketika cangang ke pelayan warung, ternyata mata bini mencangangi mata ngajar. Paham lah? Kada paham nang laki, kada belajar melamar arba. Apa ada besabda bini, baucap itu ah.
berucap bini mata mata jaga mata. Astagfirullahaladzim. Dintok haeunteng. Itu tak. Nah, mun kawa bini kadada Allah tuh ada buntungnya. Bini bisa kada umpat ke warung. Paham mulan? Kawan hakiki itu yang 24 jam bahkan sampai ke kubur, yang kada pernah memisahi kita adalah Allah Ta'ala. Kalau nang lain aridi kita bakawan bini selama di rumah, ya kalau punya ulun maajar, bini ulun maajar, anak ulun sekolah, tapi sah beritaan dia nang bakumpulnya, berarti kada bakawan ngarannya. Kalau Tuhan di rumah kah, keluar rumah kah, Allah Ta'ala tidak pernah misahi kita. Hatta ke kubur kita kena. Kemudian kita selalu dengan rahmatnya Allah. Amin ya Allah. Nah, ayo pang dibalik pang si bini itu nah ganti ke Allah. Paham buntonglah. Murakabah tu pil alaniyah wisirriyah. Baik di tengah orang banyak nih nah buntong. Nah, rasa dilihat Allah buntongnya. Ya kah? Atau kena orang kadada rasa dilihat Allah buuntungnya. Jadi kelakuan kita istiqomah. Kada bewarna kelakuan. Ini di tengah orang banyak, rajin menyunat. Imba asar aja menyunat. Kada tahu ada bully. Betonglah. Dinta orang kadadaan di rumah tetap jakabliyah ba'diyah. Ini di tengah orang banyak. Nah, itu orang itakillah hai suma kunta atau hai suma itu jarap zaman bisa, jarap makan bisa. Nah, dinta mudahan ditolongi ingat Allah. Apa Allah itu Ar-Raqib? Apa Raqib itu Al-Hafiz? Hafiznya lawan apa? Bi ilmih wa basarih wa sam'ih. Yang tiga tuh diingat. Tahu, melihat, mendengar. Jaga pemuntungan, jaga kelakuan akhlak, jaga perbuatan. Mudahan sesuatu yang baik kita gawi, yang kada baik kita tinggal. Al-muraqabah fit ta'ah bil fi'li wal muraqabah fil ma'siyah bitarki. Mudahan kita kawan mengamalkan. Amin ya Allah. Nah, kemudian bolang sambungannya. Firman Allah Ta'ala, alam ya'lamu bi annallaha yara. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cuma ayatnya ayat 14, ayat yang ke-14. Alam ya'lam. Napi kata cuma ada napi, berarti napi. Alam ya'lam, apakah manusia kada tahu? Manusia tuh tahu. Alam ya'lam bi annallaha yara, bahwasanya Allah Ta'ala yara fi'il mudarik. Yara itu selalu melihat. Tidak ada Allah tuh terdinding. Lain mata kita mahdud, kejauhan kita kada melihat. Nang parak ta dinding tirai kada melihat, ta dinding musala kada melihat. Atau terlalu parak din kada melihat. Ulun ndak melihat dengan muha ulun. Nah, mana muha ulun? Muha keparakan. Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada hablul warid, urat bulu. Itu tuh kita kada mampu melihat Allah. Muha aja kita kada mampu melihat, apalagi Allah. Bukan muha itu kadada, sebagaimana Allah itu jangan dipadahkan kadada. Allah Ta'ala itu ada, cuma kita kada mampu melihat. Sebagaimana wajah kita ada, kita kada mampu melihat. Supaya kawa melihat wajah, ulahakan caramin. Lalu ada caramin, becaramin kita. Sipit mata lah. Mancung ke dalam. Tempat menunjul ke kacamata luloy. Hanyar kita. Itu juga kita kada kawa melihat Allah. Allah ulah caramin. Apa cerminnya? Langit bumi ini cermin Allah. Ya kalau setiap makhluk pasti ada
Khalik. Mengapa alam itu disebut alam? Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu jamak daripada alam. Alam itu istikak kalimatnya, bedah kalimat, bukan bedah rumah. Itu diambil kata-kata alamat. Alamat itu tanda. Li'anal alam ya dulu ala wujudillah. Li'anal alam ala wujud rahmatillah. Li'anal alam wujudu kudratillah. Li'anal alam ya dulu. Kita kada mampu melihat muha kita, cuma Allah ulahkan cermin. Bukan cermin itu kita cermin. Makhluk Allah. Jangan sampai makhluk tuh ya Allah. Itu sabuku ngarannya. Banyak orang mengaji ilmu sabuku. Paham bentang? Nah, sama itu. Bedakan mana kursi, mana tukang kursi. Cobaan dipadahkan sama terabang kursi. Sarik ampun kursi. Ikam memadahkan aku sama kah? Itu tuh kita ahli sunnah wal jamaah. Kalam Allah itu tak ada huruf, tak ada suara. Karena punya berhuruf bersuara mumasalah lil hawadis, berarti sama kita. Menyamakan Allah tuh sama menghinakan Allah. Buka kitab Dasuki, masalah kaunuhu mutakalliman, ya kah? Kita cobaanlah suara ikam mirip kambing, manusia nah. Suara ikam mirip kucing. Sekalipun suara kucing bagi kucing itu kesempurnaan kucing. Paham juga kah? Nang nyaw itu nah. Munya kada sing ngiawan berarti kucing itu bisa tak? Jadi ngiaw bagi kucing itu kamal, kesempurnaan bagi kucing. Cuma kita bepandir, ada huruf, ada suara, ada bahasa, ada logat. Ini kesempurnaan kita. Jadi munya ada orang menyamakan suara kita dengan kucing, sarik kita. Suaramu mirip kambing jer. Sarik kita. Lalu kalam Allah disamakan dengan kalam makhluk leh. Ada huruf, ada sama menghinakan Allah. Itu tuh kita ahli sunnah. Kalam Allah tuh tidak ada huruf, tidak ada suara, seperti kalam nafsi. Kayak apa aja Nabi Musa memaham, kayak apa Nabi Muhammad Israel. Oh gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun. Empat betakon. Kita lampu merah munya habang napa nah? Beganala adalah huruf suaranya. Stop, dede. Dede huruf, dede suaranya, paham kita. Munya lampu kuning lajui menggas. Karena lambat habang. Munya lampu hijau terus. Paham kita. Paham, tak ada huruf, tak ada suara. Nah, nah itu sama itu. Mudahan kita ditolongi mengamalkan murakabah. Kunci murakabah itu ya tadi teh, kita semangat mengerja ibadah. Yang kedua, kita kawa meninggalkan maksiat karena ada takutan dengan supan. Al khauf wal haya. Karena khauf dengan haya ini bisa tarkun, bisa fi'lun. Aku aja supan kada turun, dia orang turunan beritaan dia supan, aku kada turun. Berarti bagus supan tuh, karena maulah fi'lun. Orang dia bakerudungan beritaan, aku kada bakerudung ya, padahal kulir banget bakerudung. Berarti bagus, itu fi'lun. Paham? Anu aku takutan jer, abahnya ada jer. Nah, bagus karena berarti tarkun. Apa nih kada membawa anak acil nih? Ada bapaknya aja. Jadi terkadang takut lawan si malu. Ini keduanya maulah tarkun dengan maulah fi'lun. Malu dengan takut buah dari murakabah untungnya. Jadi penting banget malam ini kita menanamkan di hati kita nusalli ma'allah ar-raqib. Kita sembahyang beserta mengingat Allah ar-raqib. Keluar sembahyang naisyu ma'allah ar-raqib. Kita hidup, makankah, minumkah, berjalankah, apa yang dilihatkah, mudahan beserta Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Ya kah? Wa huwa ma'akum. Allah Ta'ala tuh selalu berserta kamu. Mudahan jangan rasa jauh lawan Allah. Dan Allah itu memandang kita, melihat kita, mendengari apa yang kita pandir. Bagus gawian kita, ninggalkan kita kemaksiat.
sama itu mudahan ditolong. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Juga kita nih hamba la haula wala quwata illa billah, tak ada daya mengerja ibadah, tak ada kekuatan meninggalkan maksiat. La haula an fi'li taat wala quwata an tarkil maksiat illa billah ay illa bi aunillah. Mudahan ditolongi. Allah Al-Hafiz, Allah Al-Hafiz, Allah Ar-Raqib. Nah sama itu. Nah kemudian pulang sambungannya. Nah jadi artinya apakah ia tiada mengetahui dengan bahwasanya Allah selalu melihat, yakni mengintai. Nah itu penting banget. Ada yang ulun senang, itu berkesan di hati, cerita Sayyidina Umar. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ya kan, Abu Bakar meninggal, maka dilantik Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar bin Khattab malam turun hendak mengetahui hal rakyat. Kalau kau ada yang kada makan, kalau kau ada yang kada minum, kalau kau ada yang kada kawa guring, kalau kau ada orang kehujanan atau macam-macam, turun ke masyarakat. Jadi kepala itu dinto. Kepala ini kepala lah, ada mata lah, ada telinga lah. Ini kepala melihat kada suah rakyat, mendengar keluhan rakyat kada suah, itu lain kepala. Baik berarti sekali atau lintuhut. Betunggal kada bermata, kada bertelinga. Paham ya lah? Jadi kepala nih harus melihat, harus ngaranjigin kepala, harus berpandir, harus mencium, harus mendengar. Panca indera paling banyak di kepala kita. Nah ketika itu kepala tuh bukan berpikir aja untungnya, jadi berat jadi kepala, harus berpikir karena utak di kepala. Gitu. Turun Umar, sekalinya Umar ini terdapat satu rumah bericau, tahu juga bericau? Anu bekakancangan, yang betianan lain, anu behual pandir. Didengar Umar, manalinga, oh sekalinya ada seorang perempuan dengan mak-maknya, rupanya di rumah itu berdua aja tinggal, entah meninggal lakinya, meninggal abahnya, entah. Jadi ujar anak, "Ma, jangan pian campur susu dengan air. Jangan pian jual susu bercampur air. Kaina kalau ku ketahuan Umar." Apa jar mamanya? Dia mamanya, Umar nak kayak guring. Umar kada tahu, kita orang susah, kita orang miskin. Umar guring. Nah, jo Umar aku ni bangun. Gitu ta. Cuma Umar ni menahan gitu nah. Kesambet ngaran sidin. Gitu ta. Umar guring, Umar kada tahu, Umar tidak melihat. Ada kata-kata yang menyentuh Sayyidina Umar. Apa ujar nang bebinian tuh sama ini? Ujar bebinian itu berucap lawan mamanya, in kana amirul mu'min la yarana fa innallaha rabbal alamin yarana. Ulun ulang. In kana amirul mu'min la yarana, jika Umar pemimpin kita, orang beriman, la yarana, kada melihat kita karena sidin guring, sidin kada tahu di rakyat, la yarana. Napa jawabnya? Fa innallaha rabbul alamin yarana. Ini Qur'annya tuh. Innallah kana Qur'annya alam ya'lam bi annallaha yara. Yara itu kan melihat. Jadi punya Amirul Mukmin kada melihat, Allah melihat, mak. Mendengar itu berkesan, menyentuh ke hati Sayyidina Umar. Bulik Umar, besok hari dikumpulkan anak sidin seberataan. Anak sidin dikumpulkan seberataan, dikumpul. Nah, imba dikumpul apa bah? Tumbin mengumpulkan kami nih. Hari ini abah hendak mengawinakan bebuhan ikam lawan perempuan penjual susu. Siapa yang nang hakon kawin? Karena berita andina nang hakonnya jakanya anak bus batu bara. Suge. Wah, ini anak penjual susu. Orang penjual susu susah.
Nah di terana di akunnya Sarik Umar. Inya amanah aja Umar, ikam munya keredah akun mengawini apa abah nang mengawini. Ini hancur dunia persilatan jangan. Sama itu aja. Lalu Asim di kitab tuh Asim. Ulun di Asim, jadi Asim. Lalu Asim hakon. Lalu kawinlah yang anak penjual susu tadi dengan Asim anak Sayyidina Umar. Maka lahirlah perempuan namanya Laila. Si Laila ini perempuan salihah, diambil bini oleh Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, khalifah dinasti Umayyah yang keempat. Yang pertama Muawiyah, imbah mati Muawiyah diganti Yazid, Yazid mati diganti Muawiyah, cucunya Muawiyah. Kemudian Muawiyah itu meninggal lalu diganti oleh Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam inilah yang mengadakan anak cucunya yang ke bawah jadi pemimpin. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Luar biasa Umar bin Abdullah, adilnya lu, waraknya lu. Siapa? Anu buyutnya Sayyidina Umar. Ya kan? Karena Abdul Aziz kawin lawan si Laila. Si Laila itu anak Asim. Asim anak Sayyidina Umar. Berarti Laila itu cucunya Sayyidina Umar. Berarti Umar bin Abdul Aziz buyut. Paham? Dari mama, dari Laila, dari Asim. Ini luar biasa nih. Yang kita sahih tadi, seandainya in kana amirul mu'min la yarana fa innallaha rabbul alamin yarana. Guru kada melihat ka pian buuntungai, Allah buuntungai melihat pian. Ya Allah buuntang bagus-bagus kelakuan, jangan memberi supan guru. Bagus-bagus kelakuan. Itu sama itu tuh, orang bahari itu mengamalkan ke Quran luar biasa. Sudah, itu satu ayat. Ayat yang kedua, dan firman Allah Ta'ala lagi, innallaha kana alaikum raqiba. Raqiba itu isim fa'il, sifat musabbahah, sigat muballaghah. Inya jadi habar, bisa makna madi, bisa makna hal, bisa makna istiqbal. Artinya rakiban, Allah selalu mengintai, Allah selalu menjaga, Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar, Allah selalu mengetahui. Surah An-Nisa ayat 1. Artinya sesungguhnya Allah selalu mengintai atas perbuatan kalian. Nah ini ada cerita lagi, ada cerita malam ini, cerita abahnya Abdullah bin Mubarak. Maka lahirlah Abdullah al-Mubarak, orang nang wali luar biasa. Cuma abahnya dasar wara, nyakuitannya punya wara, anaknya bisa wale. Punya abahnya warik, anaknya warik. Ya kalau dintok lo memaham dah, wara nih. Jadi al-Mubarak ini begawi di kebun ajiran jar, membilupah di kebun orang. Kebun di kitab itu bukan kebun kurma, ruman itu delima. Jadi waktu itu datang tamu-tamunya nang sahibul bustan ini, ampun kabun ini datang beilang. Lalu dikiau si Mubarak al-Mubarak sini Mubarak. Enggih pun, ya Sayyidi apapun, apa tuan, ambilakan delima lah. Ambilakan buah delima nih, ada tamu datang nah. Lalu diambilakan, lalu disuguhkan, sali dimakan tamu tuh muha berubah. Hancur. Tak kajut itu. Dirasani seorang, sekalinya masam. Hei. Masam begidik awak orang hijan. Dikiawai al-Mubarak sini. Apa ikam ambil nang masam? Kadeda kadelima nang manis. Punya masak kan manis toh. Punya mantah kan masam. Kadeda ka yang manis. Ulun tuan naik kada tahu mana nang masam, mana nang manis. Berapa
tahun ikam begawi di sini membil upah. Kada tahu kak ikam mana-mana semacam pian di kitab itu jer li annaka lam ta'zan an akula hatta a'rapal halwa minal hamid. Pian kada pernah menyuruh urun marasani. Ulun sebuting derima kada pernah marasani. Kalau kita cobaan jaga nang rambutan, jaga tiwadak, jadi warik kita di atas. Dada nyuruh orang, habis durian orang. Wah, kegampangan. Han, waraknya al mubarak kan disuruh menggaduh kabun, bukan disuruh makan. Kada mau istiqla. Nya babul ariyah tuh betatai dengan babul kasbi. Babul ariyah tuh di kitab Fathul Mu'in tuh nah. Pinjam meminjam, betatai dengan babul gasop. Gasop itu mencuntan, berarti pahamannya sama ini, munya ada ma injam barang orang kada bepadah, mencuntan ngarannya, merampas ngarannya. Orang bepadah jangan istiqla mengatasi barang orang. Mencuntan tuh kada pasti membawa bulik, pang memakai aja nah. Masuk rumah kada beizin, tuh sudah gasap ngarannya. Membuka HP kawan, itu gasap sudah. Paham buantang? Penjaga parkir duduk-duduk di atas nenok kendaraan itu gasap ngarannya, apalagi sampai tapilai-pilai kaca spion orang. Paham? Kada mau kada beilmu, sangkaan kita halal kada tahu haram, sangkaan kita kada apa-apa kada tahu dosa. Hidup jangan kada beilmu untungnya. Hidup jangan kada beilmu, hidup beilmu supaya tahu mana halal mana haram. Nang beilmu ni gin kayak apakah? Mengamalkan 3 halal haram hantuk. Iya kalau nang beilmu tuh kayak pakai beilmu ranjah terus ngan. Oh masya Allah, ujar bustanul ruman neh waraknya ikan. Jadi ketika orang bulikan, rupanya terpikir luar biasa akhlak al mubarak ini. Memang orangnya peibadah, cuma kelihatan sifatnya lo masya Allah. Dinto. Lalu si Din berucap, Mubarak sini duduk dulu. Aku nih anak musyawarah, minta pendapat lawan ikam. Aku nih bisi anak bebinian ada saikong. Ibaratnya ku kawinakan tuh lawan siapa nang cocok? Lawan aku jer. Dia dinto. Jakanya kita mau aja kok. Dinto. Ya kalau bentang. Lalu si Mubarak ini berucap. Ujar Mubarak, ya Sayyidi, kanal Yahud yuzawwizuna lil mal, wan nasara lil jamal, wal arab lil hasab, wal muslimuna lit taqwa. Orang-orang Yahudi, bicara mas Din. Berarti alim juga, al Mubarak tuh alim, kada wara alim. Orang Yahudi, dengarkan dulu siapa yang bisa anak bebinian di sini nah. Orang Yahudi mengawinakan anak bini-bininya itu lilmal, cari minantu nang sugih, mencari minantu nang beduit. Fir'aun ka orangnya kada penting, yang penting beduit. Itu Yahudi buntungnya. Jadi siapa kawin karena harta berarti Yahudi. 2, wan nasara lil jamal. Orang Nasrani mengawinakan anak kada meunting pang ke harta, yang penting lalakiannya tampan, ngaco kan ngarannya ta. Apa tuh nang betuk bebisul-bisul di parut tuh apa? Seterek. Nah, didatekam bah ada gampangan tuh Nasrani tuh aja meunting bungasnya aja. 2 sudah. Wal araf, dan orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang itu inya lil hasab, keturunan. Karena Arab itu keturunan dijaganya benarnya lil hasab. Anu keturunan. Wal muslimuna, adapun orang Islam Arab kada Arab, al muslimuna itu mengawinkan anak li taqwa, cari lakinya nang takwa. Takwa itu apa? Beilmu, mengamalkan ilmu. Siapa? Ini pundukan nih. Hanyar sponsor. Hidup pundukan. Ya kalau
Nah, dinten mudahan ahlut taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nang takwa, nang takut lawan Allah kadawani maksiat. Ampun maaf anu al mubarakai kayaknya nang satahu aku nah urang nang beilmu, nang takwa, nang wara, rasa kadeda kecuali ikan. Iyakah jangan tuh aku nah menambahi dia gitu. Aku nambahi itu jadi itu kisahnya. Maka kawinlah al-mubarak dengan anak tukang kebun tadi. Maka lahirlah Abdullah al-Mubarak yang nang wali itu. Ini buntungnya sejarah-sejarah tuh luar biasa. Kesalihan kita itu menjadikan kesalihan anak cucu kita. Ya kah? Hibdul aulad wa auladul aulad bi taati abi wal ajdad. Wa kana abuhuma sholiha wa walidin salihin yadullah. Mudahan anak cucu kita beruntung-beruntung. Salihkan diri kita, salihkan diri kita. Nah, kemudian dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka." Artinya sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Musyahadah ngarannya. Jika engkau tiada rasa, kada mampu musyahadah, maka bahwasanya dia melihat engkau. Berarti muraqabah. Orang awam kayak kita muraqabah. Orang khawas amalannya musyahadah. Muraqabah itu apa guru? Rasa dilihat tadi teh. Rasa dilihat, rasa diintai, rasa dijanaki. Ini namanya makamul ihsan. Mudahan ditolongi kita makamul ihsan. Apa bu untungnya hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Orang yang mengamalkan musyahadah, orang yang mengamalkan muraqabah, yakah tidak ada balasan kecuali ihsan juga. Apa ihsan Allah? Bil hifiz, bil aun. Ya orang tuh mahfuz, wali ngarannya, yang ngarannya maksum, nabi ngarannya. Kada kapingin orang mengerja masjid, dak pingin. Sebagaimana ada orang kada kapingin makan rambutan, ada orang kada kapingin makan durian. Pada rambutan durian tuh nyaman leh. Cuma kada kapingin di apa? Nah kehendak kita maksiat tuh nah kayak rambutan, kayak durian bagi orang nah kada kapingin. Kada kapingin, kita kada kapingin ya Pak. Ini kadang hati kita mail miring liar ke situ nah. Kita tak mudahan dijaga akan Tuhan. Amin ya Allah. Nah kemudian adab inggan situ. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salehah. Yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah.